Kami bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kami boleh datang berhimpun, bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu selalu lebih besar dari segala kekurangan, keterbatasan, bahkan ketika kami berdosa, Engkau boleh membungkus kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk pagi ini. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Doa kami kiranya Engkau menolong untuk dapat kami memahami kebenaran firman-Mu seperti yang Kau rindukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya membawa salam dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan untuk kita. Juga tentunya dari Saudara Kembar GKT Hosana Bumi Permai untuk kita. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, tentang kasih atau tentang cinta, ini adalah dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Karena cinta itu kalau tanpa kesetiaan, sungguh dia adalah bagian hidup yang sangat rapuh kalau tidak ditopang dengan kesetiaan. Saya senang dengan ungkapan yang ada di quotes. Ya. Kesetiaan itu adalah penjaga hati agar tidak retak. Kesetiaan adalah hal yang akan membuat cintamu terus mekar dan berkembang di sela taman kehidupan. Cinta itu harus ditopang dengan kesetiaan. Tulang punggungnya itu adalah kesetiaan. Ya, kalau tidak, cinta itu bisa habis, rapuh karena keadaan. Tapi kesetiaan itu akan menopang. Memang semua orang bisa bilang cinta, tetapi tidak setiap orang mau setia. Kesetiaan hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang berkelas. Saya setuju dengan kalimat-kalimat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya pernah berjumpa dengan seorang pria muda, sudah menikah 3 tahun, belum punya anak, tapi badai rumah tangganya dihantam oleh gelombang. Karena si pria muda ini mendengar info dari temannya kalau istrinya di hotel dengan pria yang lain. Ketika dicek, benar adanya. Ketika ditanya istrinya mengaku, iya, saya memang dengan seorang pria di hotel. Tidak ada yang ditutupi, saudara. Mendengar itu sang suami sangat marah. Dalam kemarahannya ada keinginan yang besar untuk menceraikan istrinya. Karena dianggap sudah tidak setia. Tapi dalam perjalanan bergumul dengan Tuhan, akhirnya si pria muda ini memilih untuk setia kepada Tuhan. Cintanya yang mulai retak itu dipulihkan oleh karena komitmennya untuk setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pria muda ini memilih tetap setia meskipun ya, bukan tetap setia oleh karena, tetapi tetap setia meskipun yang dialami adalah tidak seperti yang dia harapkan. Pria muda ini bagi saya adalah pria muda yang punya jiwa berkelas. Karena dia tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang dialami begitu pahit. Tetapi dia berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak tokoh yang setia di dalam Alkitab. Tapi pagi ini kita akan melihat satu orang, satu tokoh, yaitu Daniel. Kita akan baca Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita Daniel 6 ayat 11 sampai 14. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya.
Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Saudara, dari cerita ini kita menemukan, dijelaskan dengan sangat gamblang, bahwa Daniel ini adalah salah satu orang buangan dari Yehuda. Daniel ini adalah orang yang dibuang ke Babilonia bersama dengan begitu banyak orang Israel yang lain pada waktu itu. Daniel adalah salah seorang yang harus berjuang untuk tetap survive dengan imannya di tengah-tengah mayoritas orang-orang Babilonia yang tidak mengenal Tuhan. Dalam catatan kitab Daniel kita menemukan bahwa ketika Daniel tiba di Babilonia umur 16 tahun, Daniel dengan 3 temannya menunjukkan komitmennya, kesetiaannya kepada Tuhan dengan tidak mau makan santapan raja. Karena itu bagi mereka menajiskan diri mereka. Maka Daniel dan teman-temannya dalam kesetiaannya itu berani menerima resiko. Memilih makanan-makanan yang tidak dimakan oleh raja. Resikonya adalah sebagai orang muda umur 16 tahun akan beresiko untuk tidak bertumbuh dengan baik intelijensianya maupun tubuhnya. Tetapi mereka dalam kesetiaannya kepada Tuhan menerima resiko apapun yang akan muncul, yang akan mereka hadapi pada waktu itu, saudara. Dan kalau kita membaca lagi di dalam kitab Daniel seperti bagian yang tadi kita baca, kita menemukan kesetiaan Daniel pada sisi yang lain, yaitu kesetiaan dia berdoa 3 kali sehari selama kurang lebih 70 tahun. Dihitung dari mana? Dihitung dari Daniel masuk ke Babilonia sampai orang Israel dipulangkan lagi ke Yerusalem itu 70 tahun. Saudara bayangkan 70 tahun berdoa. Saya membayangkan dia bisa berdoa sampai 5 tahun pertama dengan memohon kepada Tuhan dan keadaan tidak berubah. Karena berubahnya nanti tahun ke-70. Tahun yang ke-10 dia terus berdoa, keadaan tidak berubah. Melelahkan tidak. Saya tidak tahu berapa tahun saudara sudah berdoa untuk 1 pokok doa dan 2 pokok doa mungkin yang belum juga dijawab oleh Tuhan. Daniel meneruskan berdoa sampai tahun ke-15, sampai tahun ke-30 belum juga dijawab. Tapi dia tetap sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa setia seperti Daniel ketika dia berdoa? Saya tidak tahu apa sebabnya saudara berhenti berdoa. Saya tidak tahu kenapa saudara tidak lagi berdoa dengan baik hari ini. Apa sebabnya? Mari kita belajar dari Daniel. Kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan dalam bacaan kita, dalam teks yang tadi kita baca, yang pertama adalah apa sebabnya dia bisa bertahan begitu lama berdoa, hampir 70 tahun, adalah selalu menjaga hati tetap bersih. Daniel pasal 6 ayat 19 berkata, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Saudara, bagi Daniel, hati yang bersih itu adalah modal utama untuk berdoa. Orang boleh mengenal kita dan tahu kita sangat aktif dalam melayani, banyak berbuat baik, ya. Orang mengagumi kita, menjuluki kita sebagai orang yang setia dan cinta akan Tuhan dari apa yang kita lakukan. Tapi soal hati, saudara, hati yang bersih
dari kebencian, dari kemarahan, dari banyak hal yang lain yang sangat menajiskan diri kita. Hanya Tuhan yang tahu. Dan bagi Daniel ini penting. Ketika dia berdoa, dia selalu memohonkan, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan juga dosa nenek moyang kami. Ampuni ya Tuhan. Kami ini adalah orang berdosa. Daniel sungguh tahu saudara bahwa hati yang bersih itu adalah bagian yang akan membuatnya doa yang dinaikkan itu tidak terhalangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang bersih itu dapat diperoleh dengan bagaimana? Hati yang bersih itu dapat diperoleh dengan memohonkan pengampunan. Kita nggak bisa mendapatkan pengampunan Tuhan tanpa saudara mau mengakui dan saudara mau menggantikannya dengan perbuatan baik, dengan banyak amal, dengan pelayanan. Tidak bisa. Kalau orang tua kita bisa tidak minta maaf, lalu menggantikannya dengan kasih mainan atau makanan, mungkin itu kita alami. Dan orang tua kita merasa lega dengan itu, karena kesalahannya dia pikir sudah ditebus dengan perbuatan baik kepada anaknya. Tapi apakah anak akan bisa tidak ingat bahwa papanya tidak pernah minta maaf? Mamanya tidak pernah minta maaf. Dia pasti akan ingat itu, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menunjukkan kepada kita betapa bahwa ketika berdoa, kenapa Daniel begitu tahan dalam berdoa? Karena hatinya bersih. Dari segala yang tidak baik, dari segala yang jahat. Hati yang bersih diperoleh dengan memohon kepada Tuhan untuk pengampunan dan berjuang untuk menjaga hati itu tidak dipenuhi dengan yang jahat. Dasar pengampunan dosa adalah firman Tuhan dan Injil, bukan perasaan. Ada banyak orang Kristen yang sudah mengakui dosa, tetapi masih merasa berdosa. Sekali lagi, dasar penerimaan pengampunan yang kita alami adalah firman Tuhan. Jangan perasaanmu. Banyak orang bertanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya? Saya masih melakukan banyak dosa setiap hari. Apakah Tuhan tidak bosan? Allah tidak pernah bosan selama kita meminta ampun. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika engkau dan saya tidak datang meminta untuk diampuni. Sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni bila kita datang memohon pengampunan. Juga tidak ada dosa yang kecil yang saudara dan saya tidak perlu minta ampun. Dosa sekecil apapun itu juga kita perlu bereskan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dosa itu mengeringkan hati kita. Dosa itu mengeringkan hati kita, saudara. Dosa itu membuat kita kehilangan gairah untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa kali saudara mendengar dari temanmu, dari saudaramu, dari siapapun, saya tidak tahu. Habis ibadah tetap kering, gak dapat apa-apa. Sudah 3 bulan saya ibadah, tetap kering, gak dapat apa-apa. Kalau itu yang terjadi, benarkah bahwa itu bukan kesalahan kita? Soal kekeringan hati, siapa yang harus bertanggung jawab? Orang yang hatinya sudah kering itu pasti gampang menyalahkan orang. Sekali lagi, kalau hati kita kering, kita sudah jadi Kristen sekian lama, tanggung jawab siapa untuk kita menjadi tidak kering? Banyak orang mengatakan bahwa iya, ibadah di situ mengeringkan hati begitu. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa di mimbar memang harus ada evaluasi terus. Tapi kalau kemudian kita menyalahkan gereja, membuat kita kering, itu salah besar, salah alamat. Kenapa ketika kita kering tidak mengambil waktu untuk berpuasa dan berdoa dengan Tuhan selama seminggu atau sebulan? Untuk membiarkan Tuhan memeriksa hati kita. Ada apa dengan saya, Tuhan? Kenapa saya mengalami kekeringan seperti ini? Saya khawatir jangan-jangan dalam tiap-tiap harimu
engkau selalu bimbang dan ragu dengan Tuhan. Itu mengeringkan, saudara. Engkau terus penuh dengan pertanyaan bahwa Allah itu seolah-olah adalah Allah yang tidak setia. Itu mengeringkan kita, saudara. Tiap hari engkau menyimpan kebencian, kemarahan, itu mengeringkan hati, saudara. Tiap hari engkau membiarkan dirimu tidak baca firman dan itu fine-fine saja, itu mengeringkan hati, saudara. Kalau itu yang terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Adalah kita. Daniel datang selalu kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan. Ampuni dosaku, ya Tuhan. Kalau engkau mendapati aku tidak lagi setia dalam keseharianku, dari Senin sampai Sabtu, hidup berjuang untuk berkenan kepada Tuhan, ampuni aku. Dan Daniel sungguh tahu bahwa doa yang terjaga, kesetiaan dalam berdoa, adalah dengan menjaga hati untuk tetap bersih. Maka itu dia bertahan 70 tahun bisa berdoa dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan Daniel itu bisa berdoa sekian tahun, 70 tahun, 3 kali sehari dia berdoa. Yang kedua adalah selalu menyerahkan jawaban doa berdasarkan belas kasihan Tuhan. Daniel 9 ayat 17. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Saudara, hal terpenting yang lain dalam berdoa adalah meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Let God be God. Sejauh mana ketika saudara berdoa dengan kesadaran penuh menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, bukan dirimu sebagai Tuhan kecil yang ikut ngatur Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami juga mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sama dengan bunyi doa Daniel, demi Tuhan sendiri jawablah doaku. Yesus mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita, supaya sungguh kita saat berdoa datang dengan kesadaran penuh, engkau dan saya bukan penagih hutang. Engkau dan saya tidak berhak untuk menagih janji. Siapa engkau dan saya? Apakah kita pantas dalam soal perjanjian dengan Tuhan, saudara? Kalau kita membuat perjanjian dengan orang lain soal kontrak rumah, beli rumah, dan lain sebagainya, itu setara. Nggak mau, ya nggak mau, begitu, nggak jadi. Tapi dengan Tuhan Yesus, perjanjian kita tidak setara. Kita ini banyak dosa, banyak kekurangan, dan Tuhan tahu, gua kalau janji sama lu, buat perjanjian sama kamu, saya tahu seminggu lagi kamu pasti nyeleweng. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan tetap membuat perjanjian antara kita dengan dirinya. Artinya apa? Enggak seimbang. Maka siapakah kita yang boleh menagih janji Tuhan? Karena dari situ saja kita tidak punya kelayakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan kepada kita ketika Daniel sungguh berdoa demi Tuhan sendiri. Dia tidak berdoa, jawablah Tuhan. Kalau tidak, namamu nanti dipermalukan. Orang lain akan menghina kamu kalau kamu tidak jawab doaku. Apa Tuhan mau dipermalukan namamu? Engkau membiarkan aku hutang tetap tidak bisa bayar. Kan malu, yang malu kan engkau begitu. Enggak bisa, saudara.
Tuhan yang kita sembah ketika kita berdoa, Daniel ingatkan, biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Demi Tuhan sendiri, bukan karena dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pusat dari doa adalah Tuhan. Pusat dari doa adalah rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Setiap kita berdoa, kita harus dibebaskan dari keinginan daging dan nafsu. Itu berarti apakah saya tidak boleh menaikkan permohonan? Boleh. Yang tidak boleh adalah kemudian keinginan itu menjadi nafsumu. Sehingga engkau memakai kalimat-kalimat sugesti. Karena engkau menganggap dengan kalimat sugesti, Tuhan pasti akan melakukan. Dan itu bukan kalimat iman. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Itu bukan kalimat iman, itu sugesti. Sugesti diri sendiri. Tuhan bisa disugesti tidak? Tidak akan. Dalam nama Yesus pasti sukses kamu tahun ini. Itu sugesti, bukan kalimat iman. Kalimat iman itu selalu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kalimat iman. Kadang kita nggak bisa bedakan kalimat sugesti dan kalimat iman. Kalimat sugesti itu akan menyenangkan hati kita, saudara. Menyenangkan orang yang mendengarnya. Karena seperti diberikan motivasi. Tapi sebenarnya itu bukan kalimat iman. Daniel kalau berdoa demi Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudara, bahwa kita harus jauh dari nafsu yang menyelinap ketika kita berdoa. Harus bisa membersihkan itu. Yakobus mengatakan, kenapa doamu tidak dijawab? Karena doamu penuh dengan nafsumu. Kita boleh menaikkan permohonan, tapi tidak boleh nafsu itu menguasai hati dan pikiran kita. Kalau ini menguasai kita, saya yakin kita akan gampang meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, Daniel mengingatkan juga kepada kita. Kenapa dia bisa bertahan 70 tahun? Staminanya baik. Kenapa? Kalau dia sebagai pelari, dia tidak makan banyak goreng-gorengan. Dia tahu bagaimana tidur yang baik dan cukup. Kita sebagai orang Kristen, stamina rohanimu dijaga dari mana? Yang pertama dari hati, yang kedua adalah let God be God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Kita tetap hamba sampai kapanpun. Jangan pernah terkecoh ya, bahwa Tuhan itu tertarik dengan kalimat-kalimat indah dari doa kita. Engkau salah pakai kalimat kalau kehendak Tuhan harus jadi-jadi itu dan kau tidak menyangka bahwa itu luar biasa berkatnya. Meskipun kamu salah menggunakan kata dalam berdoa. Jangan pernah sekali-sekali menganggap bahwa kata-katamu punya power untuk membuat mukjizat dalam hidupmu. Mukjizat selalu datang dari Tuhan sendiri. Dulu waktu saya kecil, dengar cerita guru sekolah minggu, ada seorang anak waktu di kelas itu ya diceritain. Lagi main di hutan, dia lihat singa. Waktu dia lihat singa dia lari begitu kan, ketakutan sambil teriak-teriak, tapi kemudian dia sangat lelah, akhirnya dia terduduk. Sementara ketakutan lalu dia berdoa. Tuhan, berikanlah aku makanan yang secukupnya pada hari ini. Singanya yang ngejar dia itu berhenti di samping dia dan tidak ngapa-ngapain. Artinya apa? Ini memang cerita fiktif, tapi artinya apa? Kata-katamu enggak penting. Tuhanlah yang terpenting. Seorang bapak waktu lagi anaknya sakit, cari Yesus.
Yesus berkata, apakah kamu percaya? Apa jawab bapak ini? Aku percaya Tuhan. No. Tolonglah aku ya Tuhan, yang kurang percaya ini. Tolonglah aku. Yesus tanya apa? Yesus tanya, apakah kamu percaya? Orang ini berkata, tolonglah aku yang kurang percaya. Apakah ketika dia ngomong, tolonglah aku yang kurang percaya, lalu Yesus bilang, pergi kamu. Gak punya iman kamu ya, pergi kamu. Tidak. Kalimat tolonglah aku yang kurang percaya ini membuat Yesus menyembuhkan anaknya. Let God be God. Jujur saja kepada Tuhan. Kalau engkau rapuh, katakan aku rapuh hari ini. Kalau engkau bimbang, katakan Tuhan aku sedang bimbang, tolonglah aku. Gak usah pakai kalimat sugesti yang cuma membuat nyaman tapi tidak membuat imanmu tumbuh dengan Tuhan. Kau mengatakan luar biasa, itu enak saudara. Tapi itu tidak membuatmu bertumbuh dengan Tuhan. Itu mensugesti dirimu. Apa kabar? Luar biasa. Padahal engkau sedang berdarah-darah dengan hidupmu. Kenapa tidak jujur saja ngomong sama Tuhan? Aku sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh kalimat apapun dari kita. Bahwa kehendaknya harus jadi, itu yang terjadi. Demi Tuhan sendiri. Saudara, yang berikutnya adalah, kenapa Daniel bisa tahan 70 tahun berdoa, 3 kali sehari dia lakukan. Yang ketiga adalah, selalu tahu diri, bukan atas jasa-jasanya. Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Saudara, Daniel berkata, Tuhan dengarkanlah doaku, tapi bukan karena jasa-jasaku. Daniel ini punya jasa, saudara. Karena ketika orang Israel ditawan di Babilonia, orang-orang bangsa lain itu mengatakan, menghina bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel sekarang sudah mati. Tuhannya bangsa Israel tidak lagi sayang dengan bangsanya. Buktinya, Tuhannya Israel membiarkan orang Israel ditawan, membiarkan Yerusalem dihabisi. Itu tandanya Tuhannya bangsa Israel sudah mati. Dan itu didengar oleh Daniel dalam hari-hari hidupnya. Tuhan dihina, Tuhan diinjak. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam cerita yang tadi kita baca? Saat Darius dipengaruhi oleh orang-orangnya supaya mereka menyembah kepada Darius. Kalau tidak, siapapun itu akan dihukum mati. Maka peraturan dikeluarkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Dalam kesetiaannya, dia tidak mau datang untuk menyembah raja. Dia tetap mau berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya. Dan itu yang membuat dia ditangkap dan dimasukkan ke gua singa sebagai bentuk hukuman mati. Waktu Darius tahu Daniel seperti itu, gelisahlah hati raja ini. Karena hati raja ini mengasihi Daniel, saudara. Tapi karena peraturan sudah dibuat, raja tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk menolong Daniel tidak bisa. Maka Daniel dimasukkan dalam gua singa. Yang gelisah siapa? Yang gelisah bukan Daniel, Darius yang gelisah. Dia menunggu, tidak tidur, bagaimana besok keadaan Daniel. Dan ketika pagi-pagi dia keluar, dia cari dan dia lihat di gua singa. Dia pengen tahu Daniel jadi apa. Dan dia lihat Daniel tetap hidup, singa-singanya juga tetap diam. Lalu secepatnya Darius meminta kepada orang-orangnya, keluarkan Daniel. Dan setelah itu Daniel membuat pengumuman baru. Semua orang yang ada di Babilonia,
mulai hari ini harus menghormati Tuhannya Daniel. Artinya mengakui Tuhannya Daniel itu hidup. Ada. Dan dari sisi itu sebetulnya Daniel itu punya jasa. Dari nama Tuhan yang dihina, kemudian diakui. Tapi ketika Daniel berdoa, jangan karena jasa-jasaku. Setiap kali dia berdoa, dia letakkan semua prestasi, semua jasa ke tempat sampah. Berdoa apa adanya kepada Tuhan dengan hatinya. Tuhan, dengarkanlah doa. Bukan berdasarkan apa yang sudah aku lakukan dengan hidupku. Apa yang membuat saudara berhenti berdoa? Apa yang membuat saudara berhenti untuk berbuat baik? Kenapa saudara berhenti? Saya berharap bukan karena saudara ingat jasa yang pernah saudara buat atau prestasi yang pernah saudara buat dalam hidup dengan pelayanan dan apapun yang lain. Karena itu tidak akan pernah membuat kita kuat dalam kesetiaan. Tidak ada, saudara. Kalau 1 bulan doamu tidak dijawab, apakah engkau ngambek? Kalau 1 tahun tidak dijawab, apakah engkau akan meninggalkan Tuhan? Kalau iya, memangnya jasa-jasamu itu sepenting apa? Sehebat apa yang engkau sudah buat untuk Tuhan? Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang bisa menandingi pengorbanannya? Maka sebesar apa prestasimu? Seluar biasa apa pengorbananmu? Sehingga engkau merasa kalau Tuhan tidak jawab, aku pergi, aku tinggalkan Tuhan. Apa? Saudara, Daniel tidak mau. Meskipun begitu lama hidup dalam masa yang tidak mudah, dia tetap setia karena dia tahu. Dia tahu dirinya. Siapa dia? Ada ungkapan yang pernah disampaikan oleh Pendeta Rahmiati, dosen saat. Kita ini harus hidup mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dengan mengenal Tuhan, kita akan mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan jadi orang Kristen yang selalu tahu diri. Daniel tahu diri, siapa dia. Saudara, apa yang bisa membuat kita tetap bertahan dalam kesetiaan ketika kita berdoa adalah sungguh ketika kita meletakkan dan membuang semua prestasi, jasa-jasa yang pernah kita buat. Saudara, bagaimana kita bisa setia berdoa? Kuncinya adalah fokus kepada Tuhan. Bukan pada diri sendiri. Berdoa itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Maka kita harus belajar untuk fokus kepada Tuhan. Percaya penuh bahwa yang terbaik akan datang dari Tuhan. Meskipun beda dengan yang kita minta. Kita tidak ragu bahwa Tuhan tetap peduli dan sayang kepada kita meskipun sekian lama kita berdoa. Tuhan belum menunjukkan tanda-tanda untuk menjawab. Meski sudah sekian lama kita mengiring Tuhan, kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Tuhan harus menjadi pusat. Saya berharap tidak ada berhala lain dalam diri kita saat kita berdoa. Jangan jadikan dirimu berhala. Jangan jadikan keinginanmu berhala ketika kita berdoa. Jangan jadikan prestasi dan jasamu sebagai berhala. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri-Mu dan kami memohon untuk belas kasihan-Mu melingkupi kami lagi. Untuk menjadikan kami seorang Kristen yang terus didewasakan dalam pengenalan kami akan
firman Tuhan. Kami boleh terus dimurnikan dalam kami berjalan dengan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa. Tuhan tolonglah supaya kami ketika berdoa kepada Tuhan tidak membawa beban yang tidak perlu. Sehingga kami seringkali merasakan rasa lelah dan capek. Padahal itu adalah sesuatu hal yang baik dan mulia dalam berdoa. Tolonglah Tuhan supaya sungguh ketika kami berhadapan denganmu, kami tahu bagaimana membawa diri ini di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia dalam mengiring Tuhan dalam berdoa. Kami punya kepekaan. Jika ada hal-hal yang tidak beres dengan hidup kami boleh datang menghampirimu dan kami boleh disucikan dan dibersihkan. Kami boleh menghampirimu untuk boleh meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Dan kami boleh menghampirimu dengan tidak membawa apa-apa kecuali hati yang mengasihi Tuhan. Kami tidak membawa prestasi kami tidak membawa jasa-jasa kami. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bawalah kami untuk boleh terus diperbaharui, supaya sungguh kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.